Mas, nah ini baru bisa diinteraksi. Nah, Assalamualaikum, Mbak. Mbak, Mbak. takut kali Mas. Jongkok aja, jongkok nggak apa-apa. Mbak, Nggak usah takut Mbak. bisa jawab pertanyaan saya? Ini ke atas nih. Ke mana? Sini coba sini. Cek. Ada nggak? Duh, mana Bang Ai nggak pernah pakai sepatu loh. Aman, Mas. Iya. Itu di rumah saya ada sepatu. Saya terbiasa, Mas. Nih, Mas Santo ya. Kita jelasin dulu sama teman-teman ya. Gini teman-teman ya. Jadi kenapa kita tadi tiba-tiba lari? Tadi itu dapat laporan dari warga. Dan katanya itu warga tadi itu melihat babi ngepet, tapi dikejar-kejar di itu kampung itu enggak kecekel itu apa? Enggak kepegang. Nggak ketangkep. Nggak ketangkep. Dan katanya itu tadi itu lari ke hutan ini. Dan warga pun tadi katanya itu udah mencari-cari nggak ketemu. Gitu. Dan makanya ini warga yang minta bantuan sama kita, disuruh mencoba mencari di hutan ini. Tapi anehnya nggak ada juga ya. Coba cari ke depan lagi yuk. Tenang. Jangan gegabah. Apa coba dulu atas ini? Hah? Udah mati. Sampainya apa mati dah bener. Gini aja Mas Gisik. Gimana? Ini kalau kita cuma lari-lari ngejar sana sini, takutnya malah kita ngabisin tenaga. Coba ini ya, interaksi salah satu sohibul wilayah sini. Ya. Assalamualaikum ya sohibul wilayah, ya roh ya jasad ya goib. Hadir, kami di sini memanggilmu. Tunjukkan eksistensimu. Astagfirullahaladzim. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini teman saya. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf, saya udah berani memanggil kamu karena saya itu sudah mencari-cari dan katanya tadi itu ada babi ngepet yang masuk ke hutan ini. Mungkin kamu tahu keberadaan sekarang dia ada di mana. Jadi kedatangan kalian bertiga ke sini Iya, ingin mencari siluman. iya, siluman babi ngepet. Apa kalian tidak mengkhawatirkan dengan kondisi kalian? Tidak. Memangnya kenapa? Emang kenapa? Yang kalian cari itu bukan manusia. Sedangkan kalian bertiga di sini sebangsa manusia. Iya, bukan manusia. Bukan manusia. Saya datang ke tempat ini bertiga dan insya Allah juga pasti akan baik-baik saja. Iya. Kita selalu berdoa dan tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi seluruh warga desa sini saja tidak ada yang berani memasuki hutan sini. Kenapa kalian bertekad untuk mencari siluman tersebut? Karena sejatinya yang kalian cari itu manusia yang memang raganya sudah dikuasai oleh salah satu siluman. Yang kau maksudkan itu adalah siluman babi. Saya mengetahui keberadaannya. Akan tetapi saya tidak akan menjamin keselamatan kalian. Emang apa jahat atau gimana kok? Saya tidak mengetahui apa yang nanti yang terjadi kepada kalian. Jika kalian tujuannya memanggilku ke sini, kalian ingin menanyakan keberadaannya, saya akan menunjukkan. Yang saya maksudkan, apa kalian tetap ingin melanjutkan pencarian kalian? Iya, insya Allah kita akan tetap melanjutkan ini ya.
Kita apapun yang akan terjadi. melanjutkan pencarian ini. Jadi memang sudah memakan banyak korban di kampung itu. Iya, kasihan warga-warga di sekitar. Menurut jenengan memang kok kalian bertiga berani datang kemari, ya memang itu sebagai naluri kita untuk membantu orang-orang. Iya. Karena memang orang-orang di kampung tidak ada yang berani atau tidak ada yang mau memasuki hutan ini menurut jenengan. Nah, itu karena mungkin ketidaktahuan, dan kita memang kurang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada babi atau siluman itu. Dan maksud tujuan kami untuk memanggil jenengan kemari itu ingin mempertanyakan seberapa bahaya dan di mana siluman babi tersebut itu berada. Seperti itu aja. Siluman tersebut tepat berada di bawah pohon bambu. Oh, di depan bawah pohon bambu. Pohon bambu ini. Akan tetapi kalian jangan sampai terkecoh, karena siluman tersebut mempunyai beberapa antek-antek yang mungkin saja bisa melukai kalian. Maka dari itu, selamatkan wanita itu. Iya. Berarti wanita itu memang sudah seperti dirasuki atau gimana Mas Gesik? Tahu ini, Mas. Dan katanya punya antek-antek. Siluman itu sudah menyatu pada raga wanita itu. Oh, berarti itunya wanita Mas. Saya baru tahu loh. Benar sekali. Apa? Yang kalian cari itu sebenarnya wanita. Wanita ternyata. Akan tetapi raganya sepenuhnya sudah dikuasai oleh siluman babi. Sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal di wanita itu. Bisa dijelaskan? Saya hanya melihat sekilas dari raga yang dikenakan oleh siluman itu. Sepertinya raga itu menolak. Akan tetapi karena ada suatu dorongan dari salah satu oknum manusia juga, maka dari itu raga wanita itu sulit untuk terlepas dari siluman itu. Jika kalian berhasil menyelamatkan, mungkin wanita itu akan tetap hidup. Iya. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan informasi lagi. Iya. Karena saya takut siluman babi beserta antek-anteknya itu Iya. menghancurkan wilayah saya. Saya pamit. Iya. Terima kasih atas informasinya ya. Sama-sama. Iya. Banyak banget antek-anteknya, Mas. Menurut pengakuannya sih tadi banyak antek-anteknya. Iya. Jadi gini Mas, itu babi ngepet dan katanya spekulasi ini, dia itu mempunyai antek-antek seperti itu Mas. Jadi banyak pasukannya. Iya, banyak pasukannya dan Gimana? bahaya buat kita. Tahu keberadaannya. Dia tahu dan katanya itu di bawah pohon apa itu bambu. Di bawah pohon bambu sini Mas, itu di bawah sana itu. Coba ya. Iya. Apa itu Mas? Astagfirullahaladzim. Aduh, Mas, katanya itu tadi di bawah pohon ini, bambu ini Mas. Mas, Santo. Hah? Ini. Mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mau kemana kamu sekarang? La ilaha illallah. Mas, ini kita kalau mau cari informasi susah ini kalau nggak kita bebasin dulu raganya. Oh gitu Mas ya. Iya, dibebasin dulu ya raganya ya. Oh Mas. La ilaha illallah. Allah salam. Nurut aja kamu sama kita. Kita nggak bakalan nyakitin kamu, nggih. La ilaha illallah. Allah Akbar. Astagfirullah. Mas, nah ini baru bisa diinteraksi. Nah, Assalamualaikum. Mbak. 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 takut kali Mas. Jongkok aja, jongkok nggak apa-apa. Mbak. Nggak usah takut Mbak. Bisa jawab pertanyaan saya, Mbak. Mbak toh, Mbak. Mbak kenapa?
tiba-tiba kenapa Mbak melakukan seperti ini, perbuatan seperti ini? Saya dipaksa suami saya. Siapa yang memaksa? Suami saya. Oh, dipaksa sama Berarti suaminya. Mbak jadi babi ngepet itu dipaksa suami. Kerja apa suaminya, Mbak? Enggak kerja mas, kerjanya mabuk-mabukan. Astagfirullah. Kesehariannya Jadi kayak gitu mas. Mabuk-mabukan sama judi. Yo. Tiap hari seperti itu. Pantesan nggak mau kerja. Berarti Mbak apa itu melakukan seperti itu dipaksa suami, disuruh ngepet seperti itu. Iya mas. Dan Mbak dapat ilmu babi ngepet itu dari mana? Saya tidak tahu mas, saya diajak suami saya. Nah, suaminya waktu nyuruh jenengan itu gimana, Mbak? Maksudnya sampean suruh ngapain? Ya kayak ritual gitu mas, ke tempat kurang pintar. Itu sampean nggak pakai baju apa gimana? Enggak pakai mas. Yang nyuruh suaminya juga. Iya mas. Oh. Tapi kamu, mbaknya itu mau apa secara ikhlas apa memang tidak? Terpaksa. Mas. Terpaksa lah, Mas. Mbak punya anak enggak? Punya mas. Punya. Oh, Sudah lama seperti ini. Lumayan mas. Mbak, gini, kami bertiga tadi itu kenapa kok bisa ngejar sampean? Tadi jenengan waktu beraksi itu kan ketahuan sama salah satu warga. Jenengan dikejar-kejar keliling kampung tapi nggak ketemu. Ada salah satu warga yang mengatakan larinya ke arah sini. Nah, makanya kita kejar sampai sini. Kalau misalkan jenengan tadi itu ketangkapnya sama warga, gimana nasibnya sampean? nah, Banyak bisa resiko. diamuk masal, Mbak. Dibakar loh sampean. Iya mas. Saya juga takut mas, tapi kepepet mas. Suami saya udah kerja. Semalam dapat berapa sekali beraksi? Paling 300 mas. 300 semalam. Sedikit, Mas. Itu daerah sini aja Pak, luar daerah juga. Kadang juga luar daerah mas, ngikutin kata suami mas. Oh, berarti yang nentuin tempat itu suami. Iya mas. Kamu harus ke sana gitu suamimu. Iya mas. Apa ini ya Mas yo? Suami ini tuh kalau siang itu kayak survei tempat mungkin. Bisa jadi seperti itu. Mas. Nah, jadi si A si B ini kaya nggak ini kayak Iya, gitu Mas. kali ya. Iya. Berarti suamimu tiap hari seperti itu perbuatannya? Iya. Enggak mau Mas. kerja sama sekali. Enggak mau. Padahal kamu punya anak. Berapa punya anak? anak. Anak tiga, kamu Mas. berapa? Berapa? 3. Tiga. Udah 3. Yang paling besar Itu masih sekolah semua apa ada yang udah gede? umur berapa yang paling besar? Masih sekolah semua mas. Oh, mas banyak. Berarti kebutuhannya banyak. Iya, tapi kan kebutuhan banyak atau gimana pun kan ini tidak baik loh Mbak ya. Iya. Banyak resiko. Seharusnya kerja yang halal, Mbak. Resikonya Tapi suaminya juga salah, Mas. yang maksa. Oh, seharusnya kan suaminya yang kerja, enggak judi. Betul. Apalagi itu apa, Mbak, minuman keras ya tadi Iya ya. mas. Seperti itu kan. Ya kalau kita sih cuma nyaranin gini Mbak, ya memang itu benar suamimu yang harusnya kamu patuhi, kamu taati. Cuman kalau misalkan ini dalam hal negatif ya jangan dituruti harusnya. Patuhi selama positif ya Mas. Iya, ya gimana ya Mas kalau misalkan Jangan. kalau udah jodoh susah sih Mas. Iya. Kalau udah jodohnya emang susah. Kalau nggak ngikutin dipukulin mas. Astagfirullah. Mau main kekerasan. Iya mas. Laporin aja Mbak, meskipun itu suamimu kan ya bisa ya Mas ya di visum ya. Nah, jadi Kekerasan rumah tangga itu Iya. KDRT itu namanya. Laporin aja nggak usah takut. Ya tapi kalau mbaknya cinta sayang ya susah juga Mas. iya. Sekarang banyak kan kesini katakanlah keliling gitu cari uang ya, mungkin jadi babi ngepet. Lalu suami Mbak sekarang itu lagi ngapa? Lagi apa gitu? Di rumah. Iya di rumah mas. Di rumah. Jaga lilin apa gimana ya Mas? Enggak tahu. Itu kalau babi ngepet emang harus jaga lilin apa gimana, Mbak? Nggak tahu saya. Itu perantaranya beda-beda Mas. Ya, Ada yang pakai jaga lilin, ada yang ada yang enggak juga sih. Tergantung gurunya. tergantung dapatnya dari mana. Betul. Soalnya setiap seorang guru spiritual ataupun bisa dikatakan ya kayak mungkin dukun lah ya bahasanya di sini. Itu mempunyai media cara itu masing-masing. Iya. Ya tergantung dari suaminya mbaknya ini caranya seperti apa kan kita nggak tahu.
Apa ini ya Mas? Hah? Kita anterin Mbak E pulang, kita ketemu sama suaminya. Ya kalau bisa kita nasihati, cuman kalau misalkan enggak pun ya kita ancamnya gini aja. Ini mbaknya udah mau dikejar-kejar warga, hampir mau dibunuh, bakar sama warga. Nih kalau jenengan enggak tobat, jenengan enggak mau menghentikan ini, ya urusannya sama warga gitu aja. Oh iya Mas. Kan kasihan ini mbaknya cuma jadi korban ini. Iya. Korban dari suaminya. Iya. Pikir sama warga nanti kalau memang kita bilang kan Beda. lebih repot. Kita antar Mbak sampai rumah dan kita temui suaminya Mas ya. Oh. Tapi ini Mas, itu tutupin aja dulu kali ya. Soalnya dia nggak pakai busana dan mungkin Mati dulu aja lah Mas. oh iya. Nanti kita antar dulu. Heeh.